Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Jodoh 5 Langkah, episode 110. Memilih. Rumi diam mendengar pertanyaan dari Zainab. Boleh ya Mi, Zainab mencium punggung tengah wanita yang telah melahirkannya. Rumi masih diam dan hanya memandang putrinya dengan lekat. Selama ini Zainab begitu jarang meminta apapun, terkecuali bila memang butuh. Ada rasa tidak tega ketika akan menolak keinginan putrinya yang berwajah polos tersebut. Jatuhnya berdegup dengan hebat ketika menunggu jawaban yang akan diberikan oleh miminya. Bukankah Zainab ingin menjadi dokter? Ditetapnya wajah Zainab dengan serius. Dalam hal ini, ia tidak bisa memutuskan secara terburu-buru. Selama ini, Ain pengen jadi dokter. Cuma, karena pengen seperti Mimi, Zainab berkata dengan jujur. Sosok yang paling idolakannya, Mimi serta auntinya. Bagi Zainab, kedua wanita itu betul sangat sempurna. Terus, sekarang apa tidak mau jadi seperti Mimi? Zainab menggelengkan kepalanya. Ia tersenyum nyengir ketika melihat mata miminya melotot. Apa Bang Rangga yang minta untuk mengambil ekonomi? Wanita 3 anak itu menatap putri kesayangannya dengan begitu sangat serius. Arumi sangat pandai membaca raut wajah Zainab, sehingga tidak sulit baginya untuk mencari kebenaran. Enggak Mi, memang Ain yang mau. Setelah di kantor Bang Rangga, terus mulai bekerja di kantor. Ain begitu sangat tertarik dengan dunia bisnis dan ingin berdalam ilmu ekonomi. Mimi tahu kan, Ain juara 1 Olimpiade Ekonomi tingkat nasional. Pelajaran IPS yang paling Ain suka, ekonomi. Sepertinya Ain mau seperti Pipi aja Mi, jadi pengusaha. Zainab berbicara sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Setelah berpikir ulang dan berpikir, akhirnya ia memutuskan untuk mengikuti jejak pipinya dan saudara kembarnya. Masuk kedokteran itu bukan mudah Zainab, apalagi Zainab lulus universitas negeri, melalui jalur prestasi. Apa yakin tidak mau mengambil? Arumi menasihati putrinya. Ia tidak ingin Zainab menyesal di kemudian hari. Sepertinya Ain tidak cocok jadi dokter Mi. Mimi lihat saja, gerak Ain lambat. Arumi menginjak pelipis keningnya yang terasa pusing karena permintaan putrinya. Mi, Ain takut tidak sanggup kalau ngambil kedokteran. Kuliah kedokteran itu berat, belum lagi jadwal praktek dan tugas-tugasnya pasti sangat banyak. Sedangkan perusahaan Bang Rangga tidak mungkin dipercayakan sama orang gitu aja Mi. Zainab mengutarakan apa menjadi alasannya. Apa karena ini alasannya nggak mau ngambil kedokteran? Tanya Arumi. Zainab menganggukkan kepalanya. Ain takut nggak sanggup Mi. Bagi Zainab segala sesuatu harus dilakukannya dengan serius. Ia tidak ingin bermain-main dan hanya ingin coba-coba saja. Arumi sudah merasakan seperti apa lelahnya ketika kuliah, mengelola rumah sakit, mengurus rumah tangga, dan mengurus anak. Bila dirinya sanggup dan mampu menjalani itu semua, belum tentu Zainab juga mampu, mengingat wajah Zainab tidak sama seperti dirinya. Nanti coba Zainab bilang ya ke papi, pusing Mimi. Pipi pasti ngasih kan Mi? Mana Mimi tahu, jawabnya. Arumi dan Habibi tidak pernah memaksakan kehendak kepada anak-anaknya. Mereka menghargai apa yang menjadi pilihan dari anak-anaknya. Mimi doain Ain ya. Doain apa? Arumi menarik hidung Zainab. Supaya Pipi mau kasih Ain ambil jurusan ekonomi. Terus seandainya nih, bilang Zainab sudah mengorbankan semuanya untuk Abang Rangga, termasuk cita-cita. Ternyata Abang Rangga tidak jodohnya Zainab. Terus bagaimana? Pertanyaan lontarkan oleh miminya membuat Zainab merasa takut. Semuanya tergantung jodoh Mi. Yang namanya ilmu nggak ada pengaruhnya sama jodoh. Jawabnya dengan tersenyum. Enggak nyesel gitu? Enggak Mi, karena mengikuti kena Ain sendiri. Zainab berkata dengan penuh keyakinan. Yakin? Arumi kembali meyakinkan Zainab. Zainab menganggukkan kepalanya dengan tersenyum.
Zainab suka dengan Bang Rangga. Rumi bertanya dengan mata yang terbuka lebar. Suka sama Bang Rangga boleh kan, Mi? Kata Mimi, Ain boleh nikah sama Bang Rangga. Berarti tidak apa-apa kalau Ain suka Bang Rangga. Zainab tersenyum malu-malu. Anak siapa sih genit seperti ini? Mendengar jawaban Zainab sungguh membuatnya gemas. Anak Arumi dan Habibi, jawab Zainab sambil meluk miminya. Arumi tertawa ngakak. Jadi tadi di kantor kayak mana? Tanyanya. Bang Rangga ngajarin Ain tentang pembukuan perusahaan. Apa cuma berdua sama Bang Rangga dalam ruangan? Enggak, Mi. Ada Bang Robi, jelas Zainab. Bang Robi ngapain? Enggak ada sih, cuma duduk di sofa aja sambil ngobrol-ngobrol dengan Bang Rangga. Robi memang ada di ruangan? Armi bertanya secara detail. Iya, Mi. Sebelum kami datang, Bang Robi sudah ada di ruangan. Arumi tersenyum. Ia tidak menduga bahwa Rangga tetap membawa seorang yang bisa dipercayanya untuk menghindari agar tidak berduaan dengan Zainab. Turun ke bawah yuk, kita duduk di taman, ajak Arumi. Iya, Mi. Ain pakai jilbab dulu. Zainab tersenyum dan menutup rambutnya yang hitam berkilau dengan jilbabnya. Mas, Vira bosan di rumah, Safira berkata dengan manja. Kenapa bosan? Vina memandang Safira yang sedang memasangkan dasinya. Kerjaan Vira kalau di rumah cuma makan, tidur, dan nonton. Vira bosan, Mas. Vira boleh ikut ke kantor ya? Safira tersenyum lebar. Dengan penuh harap Vino mau menuruti keinginannya. Pagi ini ia sudah terlihat sangat cantik dan sudah berdandan. Vino menyelipkan jarinya di dagu Safira. Ditatapnya wajah cantik istrinya. Pantas saja sudah cantik seperti ini. Iya, kalau Vira belum siap-siap, nanti Mas lama nungguin. Safira tersenyum. Apa yang dirasakannya saat ini sungguh tidak dipahaminya. Yang ikannya hanya dekat dengan Vino dan mencium aroma wangi tubuh ayah dari kedua calon anak yang dikandungnya. Kamu sedang hamil, sayang. Aku takut nanti kamu justru kelelahan, ucapnya sambil mengusap pipi Safira. Nanti Vira akan di ruangan aja, temanin Mas kerja. Safira mencoba melakukan negosiasi. Sejak semalam ia tidak tenang ketika tidak melihat sosok pria yang dirindukannya setiap waktu. Namun untuk mengatakan hal ini ia sangat malu. Hari ini jadwalku sangat padat, banyak agenda rapat. Bila Safira ikut ke kantor dengannya, Vira takut istrinya akan jenuh. Kalau Mas rapat, Vira akan tidur di kamar atau nonton di ruang Mas. Vira boleh kan? Ikut ya, Mas. Apapun yang dikatakan suaminya tentu saja ia ingin ikut. Vino tersenyum dan mengusap kepala istrinya. Tentu saja, hanya saja nanti kamu bosan. Enggak kok, Vira boleh ikut rapat juga ya. Vira menarik napas panjang dan kemudian menghembuskannya secara perlahan-lahan. Kamu sedang hamil, sayang, wajib banyak istirahat. Pria itu menarik hidung istrinya. Vira tahu, Vira akan istirahat bila lelah. Oh anak-anakku, kenapa mami kalian ingin selalu menempel dengan Dedi? Apakah Denny terlalu tampan? Vino tersenyum dan mengusap perut istrinya. Safira tidak mampu mewakili jawaban dari anak-anaknya. Wanita berwajah itu hanya tersenyum malu-malu ketika suaminya tahu bahwa tujuan utamanya agar selalu dekat dengan Vino. Pakai jilbabnya, kita ke kantor. Vino mencium bibir istrinya dengan lembut. Dulu ia cinta, dan sekarang semakin cinta. Bila wanita itu sangat dicintainya, yang selalu ada di dekatnya, mana mungkin bisa ditolaknya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.